Halo, saya Randy. Sekarang kita lihat FAQ untuk subjek amnesti pajak. Yang pertama, kepada siapa amnesti pajak diberikan? Setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh dapat mengikuti amnesti pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P21 dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, bagi WP yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai pemotong atau pemungut saja, tidak dapat mengikuti amnesti pajak, seperti WP bendahara atau WP yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh badan seperti WP Joint Operation. 2. Bagaimana jika wajib pajak yang belum memperoleh NPWP ingin memanfaatkan amnesti pajak? Wajib pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPP tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk memperoleh NPWP. Setelah memiliki NPWP, WP orang pribadi dan WIP dan badan dapat mengikuti amnesti pajak. 3. Apakah wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2016 atau 2017 wajib menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2015 terlebih dahulu sebelum mengajukan surat pernyataan untuk memperoleh amnesti pajak? Tidak wajib menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2015. 4. Bagi orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti amnesti pajak, bagaimana caranya? Bagi wajib pajak yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti amnesti pajak, dilakukan dengan cara menyampaikan surat pernyataan harta tanpa melampirkan fotokopi SPT tahunan PPh terakhir. 5. Bagaimana perlakuan amnesti pajak untuk warisan yang belum terbagi? Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak tersendiri yang pelaksanaan perpajakannya diwakili oleh ahli waris atau pengurus, atau NPWP masih sama dengan almarhum. Untuk mengikuti amnesti pajak dengan diwakili oleh ahli waris atau pengurus tersebut dengan cara mengungkap harta tambahan yang ada. 6. Wajib pajak sudah jujur melaporkan seluruh penghasilan, hanya saja terdapat beberapa harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2015. Apakah atas harta yang belum dilaporkan tersebut dapat mengikuti amnesti pajak? Wajib pajak dapat mengikuti amnesti pajak dengan mengungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh melalui surat pernyataan dan membayar uang tebusan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan. 7. Seorang warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, memiliki harta di luar negeri dan di dalam negeri. WNI tersebut memiliki NPWP namun berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. WNI tersebut ingin mengikuti amnesti pajak. Bagaimana caranya? Harta mana saja yang dilaporkan? Wajib pajak yang berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dan status NPWP-nya adalah non-efektif dapat mengikuti amnesti pajak dengan mengaktifkan kembali NPWP yang dimiliki. Harta yang dilaporkan dalam surat pernyataan adalah harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT tahunan PPh terakhir. 8. Seandainya suami warga negara asing dan istri WNI, bagaimana? Dalam hal suami merupakan subjek pajak dalam negeri
dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka hanya suami yang mengikuti amnesti pajak. Dalam hal suami bukan subjek pajak dalam negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka tidak dapat mengikuti amnesti pajak. Dalam hal suami istri memiliki NPWP masing-masing, bagaimana perlakuannya apabila suami istri tersebut ingin mengikuti amnesti pajak? Dalam hal istri memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri, maka pengajuan amnesti pajak dilakukan oleh masing-masing. Dalam hal suami istri masing-masing memiliki NPWP dan mempunyai joint account, bagaimana pelaporannya dalam amnesti pajak? Besaran nilai joint account untuk masing-masing diserahkan kepada masing-masing dengan melampirkan surat pernyataan. 11. Atas warisan orang tua kepada anak yang belum pernah dilaporkan dalam SPT tahunan, siapa yang berhak mengajukan amnesti pajak? Dalam hal warisan tersebut belum terbagi, maka atas harta warisan tersebut dapat diikutkan dalam amnesti pajak dengan menggunakan subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak menggantikan yang berhak. Pelaksanaannya dilakukan oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta warisan tersebut. NPWP subjek pajak warisan yang belum terbagi adalah sama dengan NPWP almarhum. Dalam hal warisan sudah terbagi, maka yang mengajukan amnesti pajak adalah masing-masing ahli waris yang mendapatkan harta berupa warisan tersebut. Siapa saja yang termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM? Apakah orang pribadi yang menjalankan usaha pekerjaan bebas termasuk dalam pengertian UMKM? Undang-Undang Pengampunan Pajak mengatur tarif yang lebih rendah bagi WP baik orang pribadi atau badan usaha yang peredaran usahanya dalam setahun sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Sepanjang peredaran usaha tersebut hanya berasal dari kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan atau pekerjaan bebas. 13. Apakah nilai 4,8 M hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi saja atau berlaku juga untuk wajib pajak badan? Yang dapat memanfaatkan tarif pasal 4 ayat 3 dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah wajib pajak baik orang pribadi atau badan sepanjang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha sampai dengan 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan atau pekerjaan bebas. 14. Bagaimana perlakuan pengampunan pajak bagi wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang mengelola aset milik negara, aset K3S, atau wajib pajak kontraktor kontrak kerjasama yang tidak dimiliki oleh WP tidak dapat diajukan amnesti pajak. 15. Aset wajib pajak yang mempunyai perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B boleh mengikuti pengampunan pajak atas harta yang dimiliki WP PKP 2B, maka dapat diajukan amnesti pajak termasuk harta tidak berwujud. Terima kasih.